Rahasia tergelap bumi, makhluk raksasa periode karbon. Halo sahabat satu pesan, apakah kalian pernah merasa bangga akan dominasi manusia di muka bumi? Mungkin saat melihat gedung pencakar langit, roket yang meluncur ke angkasa, atau teknologi canggih yang membuat hidup kita lebih mudah. Kita seringkali merasa sebagai puncak dari rantai kehidupan, penguasa tunggal planet ini. Tapi coba pikirkan ini, di saat kita sibuk dengan pencapaian kita, ada satu kelompok makhluk yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1 triliun individu di bumi saat ini. Jika ada yang berhak sombong, seharusnya bukan kita. Mereka adalah para serangga. Mereka telah ada di bumi jauh sebelum kita, bahkan jauh sebelum dinosaurus. Serangga adalah satu kelompok makhluk paling sukses dalam sejarah planet ini. Fosil mereka ditemukan dalam kondisi yang hampir sama dengan bentuk modern. Bukti bahwa mereka telah ada selama ratusan juta tahun. Mereka bertahan dari kepunahan massal yang menghapus dinosaurus dan berbagai spesies lain. Sementara kita, manusia, baru muncul beberapa ratus ribu tahun terakhir. Serangga modern memang umumnya berukuran kecil, seringkali luput dari perhatian kita. Namun, mereka punya rahasia kelam. Di masa lalu, ketika bumi adalah tempat yang berbeda, serangga tidak selalu sekecil sekarang. Bayangkan, capung dengan rentang sayap sebesar burung, kecoa sebesar telapak tangan, dan kelabang yang bisa menyaingi panjang buaya. Mereka bukan hanya ada, mereka adalah para penguasa di sebuah zaman yang penuh misteri. Ini kisah tentang periode karbon, zaman di mana raksasa berdarah dingin menguasai dunia. Sebelum kita menyelami detail mengerikan dari para monster ini, kita harus memahami mengapa mereka bisa tumbuh begitu besar. Jawabannya secara mengejutkan, bukan tentang sihir atau mutasi aneh, melainkan tentang oksigen. Sekitar 300 juta tahun lalu, dunia adalah tempat yang sangat berbeda. Permukaan bumi sebagian besar adalah rawa-rawa dataran rendah yang luas, ditutupi oleh hutan lebat yang tak berujung. Tumbuhan seperti paku, pakis, dan lumut gak ada tumbuh subur, membentuk kanopi yang sangat padat. Melalui proses fotosintesis, hutan-hutan ini menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar dan melepaskan oksigen murni ke atmosfer. Di masa kini, ketika tumbuhan mati, mereka akan diurai oleh bakteri dan jamur yang kemudian melepaskan kembali karbon dioksida ke atmosfer. Namun, di periode karbon, bakteri penguraian ignin, komponen utama kayu, belum berevolusi dengan baik. Akibatnya, jutaan tahun tumbuhan yang mati tidak terurai secara sempurna, melainkan tertimbun dan terkompresi, menciptakan lapisan tebal yang kita kenal sekarang sebagai batu bara. Lapisan-lapisan inilah yang memberi nama pada periode ini karbon. Kondisi ini menciptakan atmosfer dengan kadar oksigen yang luar biasa tinggi. Sementara kadar oksigen saat ini hanya sekitar 21%. Di periode karbon, kadarnya bisa mencapai 35% atau lebih. Kenapa kadar oksigen ini begitu krusial bagi serangga dan roda lainnya? Sistem pernapasan mereka sangat berbeda dengan kita. Kita memiliki paru-paru yang mengisap oksigen dan menyebarkannya ke seluruh tubuh melalui darah. Serangga tidak memiliki paru-paru seperti itu. Mereka bernapas melalui sistem lubang kecil di sisi tubuh mereka yang disebut spiracle. Udara mengalir melalui spiracle ini ke dalam jaringan tabung bercabang yang disebut trakea yang membawa oksigen langsung ke sel-sel tubuh mereka. Sistem trakea ini sangat efisien untuk ukuran tubuh yang kecil, tetapi memiliki batasan fisik. Semakin besar tubuh serangga, semakin panjang dan kompleks tabung trakea yang dibutuhkan, dan semakin sulit bagi oksigen untuk mencapai bagian terdalam. Namun, dengan kadar oksigen yang sangat tinggi di periode karbon, masalah ini menjadi tidak relevan.
Setiap napas yang mereka ambil membawa lebih banyak oksigen per volume, memungkinkan mereka untuk memiliki jaringan trakea yang lebih besar dan akibatnya tubuh yang lebih besar. Ada juga teori lain yang lebih spesifik pada tahapan larva serangga. Dikatakan bahwa larva mereka sangat sensitif terhadap fluktuasi oksigen. Mereka tidak memiliki mekanisme kontrol seperti serangga dewasa yang dapat menutup spiracle. Sebaliknya, mereka menyerap oksigen langsung melalui kulit. Di atmosfer yang kaya oksigen, satu-satunya cara bagi larva untuk menghindari keracunan oksigen adalah dengan tumbuh lebih besar, sehingga area permukaan kulit mereka lebih luas, memungkinkan penyebaran oksigen yang lebih merata tanpa kelebihan. Jadi, siapa saja para raksasa yang hidup di zaman itu? Mari kita berkenalan dengan beberapa di antaranya. Yang pertama, Meganoura, capung raksasa. Bayangkan, seekor capung dengan sayapnya yang transparan, tapi bukan di atas kolam kecil, melainkan melayang di atas kepala Anda. Rentang sayapnya dapat mencapai lebih dari 70 cm, seukuran dengan burung merpati, dan 3 kali lebih besar dari capung modern terbesar. Inilah Meganoura, salah satu serangga terbang terbesar yang pernah hidup di bumi. Fosilnya pertama kali ditemukan di Prancis pada tahun 1880, menghantak dunia sains dengan ukurannya yang fenomenal. Meski terlihat seperti capung, Meganoura memiliki beberapa perbedaan penting. Matanya yang besar dan majemuk memberikan penglihatan yang luar biasa tajam, membantunya mendeteksi mangsa dari jarak jauh. Kakinya dilengkapi dengan cakar yang sangat terspesialisasi untuk mencengkram, menjadikannya predator udara yang efisien. Gigi-giginya yang besar dan ranjing juga menguatkan statusnya sebagai pemangsa. Meganoura akan terbang terus-menerus mengintai mangsa seperti serangga lain atau bahkan amfibi kecil. Namun, ukurannya yang sangat masif juga membatasi gerakannya. Tidak seperti capung modern yang lincah, Meganoura tidak memiliki nodal flexion pada sayapnya yang membuatnya tidak bisa berbelok atau mengubah arah secara tiba-tiba saat terbang. Karena itu, mereka cenderung hidup di area terbuka seperti hutan lapang atau tepian sungai, tempat mereka bisa bermanuver tanpa menabrak pepohonan. Yang kedua, Atropleura, kelabang atau kaki seribu sepanjang mobil. Inilah yang mungkin menjadi mimpi buruk terburuk Anda. Atropleura adalah arthropoda darat terbesar yang pernah hidup. Dengan panjang tubuh mencapai 2,5 meter, makhluk ini bisa dibilang seukuran buaya modern. Bayangkan, kelabang dengan ratusan kaki, sirah yang kokoh, dan lebar tubuh hingga 50 cm, merayap di bawah pepohonan raksasa. Jejak fosilnya yang ditemukan di Nova Scotia, Kanada, memberikan bukti nyata tentang ukuran tubuhnya yang luar biasa. Meskipun terlihat menakutkan, para ilmuwan meyakini bahwa Atropleura adalah herbivora, sama seperti kaki seribu modern. Dengan mulut yang dirancang untuk mengunyah, mereka kemungkinan besar memakan tumbuhan yang membusuk di lantai hutan. Mereka memiliki sekitar 30 segmen tubuh dengan 2 pasang kaki di setiap segmennya, membuatnya menjadi mesin pemakan yang tak terhentikan. Yang ketiga, Pulmonoscorpius, kalajengking raksasa. Jika seekor kalajengking kecil saja sudah menakutkan, bayangkan seekor kalajengking yang ukurannya bisa mencapai 70 cm. Inilah Pulmonoscorpius, kalajengking purba yang benar-benar merupakan kalajengking sejati dan hidup berdampingan dengan kalajengking modern di periode karbon. Fosilnya ditemukan di Skotlandia, memberikan petunjuk tentang predator lain di zaman itu. Secara fisik, Pulmonoscorpius sangat mirip dengan kalajengking modern, dengan sepasang capit yang kuat dan ekor berbisa yang melengkung. Perbedaan utamanya adalah matanya yang lebih besar, yang diduga memberikannya penglihatan yang lebih baik untuk berburu di lingkungan hutan yang redup. Dengan ukuran sebesar itu, mereka tidak hanya memangsa serangga lain,
tetapi juga amfibi dan reptil kecil yang mulai berkembang biak. Yang keempat, Mozotaurus, serangga bersayap 6. Selain predator, ada juga serangga herbivora berukuran besar. Mozotaurus adalah serangga purba yang memiliki rentang sayap hingga 56 cm. Ciri khasnya yang paling menonjol adalah adanya sepasang sayap kecil tambahan di bagian dada depan mereka, di samping 2 pasang sayap besar. Ini adalah salah satu bukti evolusi yang paling awal dari serangga bersayap. Dengan mulut seperti paruh dan stilet yang panjang, Mozotaurus adalah pemakan tumbuhan yang unik. Mereka tidak mengunyah, melainkan menggunakan organ penghisapnya yang tajam untuk menebus jaringan tumbuhan dan meminum cairan di dalamnya, seperti nektar atau getah. Meskipun sukses, dominasi arthropoda raksasa ini tidak bertahan selamanya. Mereka menemui akhir yang dramatis, dipicu oleh perubahan iklim global. Menuju pertengahan periode karbon, terjadi pergeseran iklim yang signifikan. Dunia yang awalnya hangat dan lembab, penuh dengan rawa-rawa, perlahan-lahan menjadi lebih dingin dan kering. Peristiwa ini dikenal sebagai Carboniferous Rainforest Collapse atau keruntuhan hutan hujan karbon. Suhu global menurun drastis, menyebabkan terbentuknya glacier dan penurunan permukaan air laut. Lingkungan yang dingin dan kering ini adalah bencana bagi hutan hujan rawa yang menjadi habitat para arthropoda raksasa. Hutan-hutan itu menyusut menjadi petakan-petakan kecil yang terisolasi. Dikelilingi oleh daratan yang kering, vegetasi menjadi kurang beragam, dan yang terpenting, kadar oksigen di atmosfer mulai menurun seiring dengan berkurangnya hutan. Dengan hilangnya habitat yang luas dan sumber oksigen yang melimpah, para arthropoda raksasa ini tidak mampu bertahan. Ukuran tubuh mereka yang masif kini menjadi beban. Mempertahankan tubuh sebesar itu membutuhkan asupan oksigen yang tak lagi tersedia. Perlahan satu persatu, spesies raksasa ini punah. Hanya mereka yang berukuran lebih kecil yang mampu beradaptasi dengan kondisi iklim baru, yang selamat dan berevolusi menjadi serangga yang kita kenal sekarang. Itulah cerita tentang periode karbon, sebuah zaman yang diwarnai oleh makhluk-makhluk yang terasa seperti fantasi. Sebuah pengingat bahwa alam selalu berevolusi dan kebesaran hari ini bisa menjadi kelemahan di masa depan. Kita telah belajar bahwa sebuah ekosistem yang rapuh dapat mengubah segalanya, bahkan mengakhiri dominasi para raksasa. Cerita ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah luar biasa yang tersembunyi di balik sejarah bumi. Jika kalian penasaran dengan lebih banyak misteri yang bisa diungkap dari masa lalu, maka kalian harus tahu satu hal. Ada banyak lagi cerita yang lebih seru dan menarik menanti kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.